Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran hari ini, kita belajar membuat kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Mari kita pelajari bersama-sama. Perhatikan arti kata berikut di bawah ini. Jadi sebelum kita membuat kalimat yang terdiri dari S, P, O, K, kita belajar dulu mengartikan kata. Nah, di sini sudah ada kata baru yang terdapat dalam bacaan di buku siswa kalian. Untuk menemukan arti kata, kalian bisa menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang pertama ada kata stop kontak, artinya tempat menghubungkan arus listrik ke alat elektronik. Kata yang kedua ada saklar, artinya penghubung dan pemutus aliran listrik atau untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Kata yang ketiga ada steker, artinya pencocok yang dipasang pada ujung kabel listrik yang ditusukkan pada lubang aliran listrik untuk menyalakan lampu, radio, televisi, dan lain-lain. Yang keempat ada kata elektronik, artinya yaitu alat yang menggunakan energi listrik. Dan yang kelima ada vampir, artinya kelelawar raksasa yang menghisap darah. Nah, kita sudah mengartikan kata baru yang kita temukan pada bacaan di buku siswa kalian. Nah, sekarang akan saya perlihatkan gambarnya. Nah, ini adalah contoh gambar stop kontak. Nah, ini namanya stop kontak. Mungkin di rumah kalian memilikinya untuk menghubungkan arus listrik. Berikutnya lagi ada saklar. Gambarnya seperti apa? Nah, ini adalah gambar saklar yang biasanya menempel pada dinding. Tadi artinya untuk apa, anak-anak? Memutus dan menghidupkan arus listrik. Berikutnya lagi ada apa ini ya kira-kira? Nah, ini adalah steker, pencolok. Biasanya kita untuk menghidupkan televisi. Nah, ini yang kita colokkan pada stop kontak. Lagi ada elektronik. Nah, ini adalah barang-barang elektronik yang menggunakan energi listrik. Mungkin di rumah kalian sudah ada barang-barang elektronik ini ya, karena digunakan dalam kebutuhan sehari-hari. Ada vampir. Vampir. Nah, ini gambarnya, kelelawar besar yang menghisap darah. Kalian bisa melihatnya pada film vampir. Oke, anak-anak, itu adalah gambar-gambar tentang arti kata baru.
Nah, sekarang membuat kalimat yang terdiri unsur S subjek, P predikat, O objek, dan K keterangan. Saya jelaskan, subjek adalah kata benda. Contohnya ayah, ani. Nah, itu merupakan subjek. Subjek ini terletak di depan kalimat atau di awal kalimat. Sedangkan predikat adalah kata kerja. Contohnya bermain, menulis, menyanyi, berjalan, dan sebagainya. Predikat ini dituliskan setelah subjek. Yang ketiga ada objek, kata benda. Contohnya buku, pensil, dan lain-lain. Objek ini dituliskan setelah kata predikat. Dan keterangan itu ada dua, keterangan waktu, keterangan tempat. Contohnya, keterangan waktu yaitu di siang hari. Kalau keterangan tempat, ke pasar. Ini hanya contoh, tapi masih banyak lagi ya contoh keterangan tempat dan keterangan waktu. Dari sini kalian sudah paham anak-anak? Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini contoh kalimat yang menggunakan unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat pertama ada Adi membaca buku di kamar. Mari kita tentukan unsur SPOK-nya. Menurut kalian Adi merupakan apa, anak-anak? Ya, subjek. Membaca, predikat. Buku, objek. Di kamar, keterangan. Keterangan apa? Keterangan tempat. Contoh kalimat kedua, Rudi makan soto di kantin. Nah, kira-kira yang merupakan subjek adalah Rudi. Makan, predikat. Soto, objek. Di kantin, keterangan tempat. Nah, dari contoh ini kita bisa menemukan unsur SPOK. Semoga kalian paham ya dengan kalimat subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, di sini ada soal. Setelah kalian memahami artinya dari kata baru tadi, buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Tulislah di buku kalian. Jangan lupa, kalimat kalian harus terdiri subjek, predikat, objek, dan keterangan. Saya kasih contoh satu anak-anak. Kata pertama yaitu stop kontak. Nah, ini contoh kalimatnya. Dio menggunakan stop kontak di kamar. Dio adalah subjek, menggunakan predikat, stop kontak objek, di kamar, keterangan tempat. Jadi kalian mengerjakannya seperti contoh ini. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.